Kemarin kita belajar tentang apa itu coding, apa itu KKA, dan apa itu coding plug dan unplug. Sekarang Bapak pengen tanya, apa itu coding? Memberikan instruksi kepada komputer atau robot. Ya. Kemudian apa itu coding plug dan unplug? Betul. Coding plug itu adalah coding yang menggunakan perangkat elektronik. Elektronik itu berarti membutuhkan listrik. Adapun coding unplug yaitu coding yang tidak membutuhkan perangkat elektronik. Ya, bisa pakai kartu, bisa pakai badan kita sendiri. Itu coding unplug. Oke, kemudian apa itu kecerdasan artifisial? Mesin yang bisa mikir, belajar, memberi saran dan memberi pendapat dan memberi keselamatan. Tidak ada yang selamatkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan keputusan. Ya. Oke, Pak Adi, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke materi 2, anak-anak. Hari ini kita akan belajar apa aja, Pak? Attention. Hari ini kita akan belajar tentang computational thinking. Artinya apa, Pak? Computational thinking? Berpikir layaknya komputer. Ya, berpikir layaknya komputer. Emang komputer berpikirnya seperti apa, Pak? Nanti dijelasin. Ya. Kemudian ada literasi digital. Di sini udah ada yang tahu apa itu literasi? Ya, kalian mungkin pernah dijelaskan di bahasa Indonesia itu literasi itu apa. Tapi ketika literasi digital itu sama aja sebenarnya, cuma ada apa ya, perpaduan antara digitalnya dengan literasinya. Kemudian yang terakhir itu ada etika penggunaan kecerdasan artifisial. Ya, nanti dijelaskan. Next slide. Oke, yang pertama computational thinking. Pak, bisa di zoom gitu. Oke, anak-anak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 sampai sini ya. Computational thinking adalah berpikir seperti komputer. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, Bapak singkat jadi DPAA, ya, yaitu decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algoritma. Wah, ini kita masih SD, Pak. Kenapa udah diajarin kayak gini? Nggak apa-apa. Nanti akan diperdalam di SMP dan SMA. Untuk SD, sebenarnya kita sudah mengenal apa itu computational thinking. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya bisa membantu anak-anak dalam mencari solusi di suatu masalah dengan lebih mudah. Ya, caranya gimana? Misal contoh, nanti ada contoh nyatanya di slide selanjutnya. Kita bahas dulu, Pak Adis. Oke, decomposition itu apa, Pak? Jadi memisahkan hal besar menjadi hal-hal kecil. Misalnya anak-anak disuruh sama ibu, anak-anak tolong buatkan, tolong buatkan ibu nasi goreng. Bu, kita belum pernah bikin nasi goreng. Nah, kita terapkan bagaimana caranya komputer berpikir. Pertama kalian dekomposisi dulu. Nasi goreng itu terbuat dari apa aja? Ini adalah nasi goreng itu hal yang utuh.
Kalian pecahkan jadi hal kecil. Oh, nasi goreng itu ada kol, ada nasi, ada saus, ada apa lagi? Kecap, ada apa lagi? Telur, minyak. Setelah kalian, nah, nasi. Setelah kalian mendekomposisi, kalian tulis dan kalian belanja ke warung. Itu langkah utamanya, dekomposisi. Ya, oh, langkah utamanya adalah kita belanja. Tapi sebelum belanja kita dekomposisi dulu nasi goreng itu buat dari apa aja. Itu. Terus selanjutnya, pattern recognition, mengenali pola atau kesamaan. Polanya adalah setelah kalian komposisi tadi, polanya adalah misalnya kalian tuh belanja, habis belanja apa? Nyiapin, habis nyiapin apa? Dimasak, habis nyiapin apa? Di plating, habis plating apa? Dimakan, gitu. Pola intinya, ya. Jadi polanya atau momen-momen utamanya di pattern recognition, ya. Kemudian ada abstraction, fokus pada hal-hal yang penting saja. Maksudnya gimana? Ya, kalian fokus. Nasi goreng itu gak ngaruh. Kalian mau makan pakai piring warna pink, warna merah, itu gak penting. Jadi kita kesampingkan. Ya, itu gak masuk di komposisi utama. Kita kesampingkan yang ini. Oh, kita gak ngaruh nih, kita mau masak di outdoor atau di indoor. Itu gak ngaruh. Jadi jangan jadikan itu masalah yang besar. Ya, yang penting kita abstraksi itu yang penting kita sudah lalui belanja, menyiapkan, memasak, dan plating. Ya. Terus apalagi yang paling penting dari nasi goreng? Oh, kalau kata Pak Ajis mah sambalnya mau banyak atau mau sedikit? Ya itu nggak penting, itu selera. Itu kan kewajibannya. Terakhir algoritma itu sama kayak pola, tapi karena algoritma itu lebih detail. Misalnya di belanja, kalian bikin checklist dulu, ya. Setelah itu kalian belanja ke warung. Habis belanja itu lebih detail lagi, masak, menyiapkan. Kan tadi di pattern itu ada menyiapkan ya, ada fase menyiapkan. Kalau di algoritma itu lebih detail, menyiapkan apanya? Menyiapkan bumbunya. Kita motongin bawang dulu pertama, ya. Kemudian kita motongin bawang daun, masak nasi dulu. Nah itu kalau algoritma itu lebih detail, lebih tersusun. Misalnya kalau algoritma itu sudah A, B, C, D, E, F sampai Z. Kalau ini enggak, kalau di sini A, B, C, D doang. Jadi lebih sedikit pola. Tapi kalau ini lebih detail. Si ini dijelasin lebih detail. Itu nak, maksudnya anak-anak diajarin computational thinking itu biar bisa memecahkan masalah tadi. Seperti anak-anak suruh bikin nasi goreng. Itu tuh nggak cuma di nasi goreng kan? Dalam berbagai kasus bisa, ya, computational thinking. Dan yang ujian, anak-anak ujian sekolah nanti. Kalian computational thinking dulu, dekomposisi pelajaran itu ada apa aja ya? Nih abstraksi yang penting itu apa sih? Kita nggak penting loh belajar di jam-jam tertentu. Yang penting kita belajar misalnya ya hal yang pentingnya kita lupakan. Yang pentingnya aja. Oh, yang penting itu kita belajar 1 hari sekali. Itu penting. Kalau checklist. Ini satu. Nah, karena sampai sini ada pertanyaan. Paham nggak? Coba Bapak tanya. Ada 4 tahapan berpikir komputer. Ada apa aja? Pattern recognition, abstraction, apa? Decomposition itu apa? Memecah. Kalau pattern recognition semuanya apa? Mengenal pola. Kalau abstraction, ya fokus pada hal penting. Ya, kalau algoritma, langkah-langkah lebih detail. Ya, paham ya? Nanti ada keluar di soal latihan. Next lagi. Nih, ibaratnya gini ya, tadi udah Bapak jelaskan. Dekomposisi itu apa? Menyiapkan bawang, ini dekomposisi. Misalnya kita dikasih persoalan tentang membuat nasi goreng. Ya, dekomposisi dulu. Kalian tuh nggak ngerti nih, kalian tuh kayak orang dari gua belum tahu nasi goreng apa, cara bikinnya gimana. Caranya gimana kalau kita masih belum paham banget bikin nasi goreng? Kita coba praktikkan berpikir komputer tadi. Kalian dekomposisi dulu masalahnya apa, ya. Kemudian
kenali polanya. Oh, polanya itu belajar, memasak, dan menyiapkan bahan. Terus abstraksi, fokus hal penting aja. Kalian fokusnya hal yang penting ya. Biar algoritmanya jadi. Kemudian algoritma itu langkah-langkah yang lebih detail. Oke, selanjutnya digital literasi. Nah, tadi sih tolong di zoom. Yuk, dibaca bersama-sama dari sini sampai sini aja. Digital literasi itu artinya bisa menggunakan alat-alat digital dengan baik dan bijak, ya. Bisa cari informasi yang benar dari internet, jangan berita yang hoax. Ketika anak-anak menggunakan internet tapi kalian masih belum bisa membedakan berita yang benar dan hoax, itu anak-anak belum sepenuhnya menggunakan literasi digital, ya. Harus sama anak-anak kira-kira gimana nih? Kalau misalnya anak-anak itu yang tahu ini beritanya hoax atau fakta, kira-kira gimana? Biar kalian tahu beritanya hoax atau apa? Dilihat lagi, cross apa namanya? Cross check, betul. Cross check. Ada lagi? Cross check betul. Anak-anak jangan melihat dari satu sumber, ya. Lihat dari sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya seperti kalau media di televisi itu ada yang terpercaya, ada Kompas, ya, Metro TV, CNN, apa lagi? CNBC, ya, Trans TV juga lumayan lah. Asal jangan acara-acara yang insert-insert gitu deh, ambil dari internet, dari Instagram kayak gitu. Berita. Oke. Nih anak-anak, yang terpenting anak-anak harus tahu etika menggunakan AI. Di sini anak-anak akan hidup dengan AI yang saya mendatang, ya, atau AA kecerdasan artifisial. Etikanya adalah yang pertama, tadi bisa agak dibuka, nah, gunakan untuk hal baik dan bermanfaat. Emangnya Pak, AI bisa digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat? Contohnya? Brain rot bisa gara-gara apa? Banyak bermain HP, itu short, anomali, ya. Atau bahkan kalian bisa gara-gara kalian bergabung sama AI, misalnya di pelajaran matematika ada 10 soal, ya. Terus kalian semuanya dimasukin ke AI, tolong jawab ya, aku mau tidur. Nanti kalau aku mau tidur, tolong udah beres kan gitu. Itu bisa menciptakan brain rot. Kenapa? Kurang pekerjaan, otak kita kurang terlatih, ya. Jadi malas. Itu hasilnya sama kayak otot harus dilatih angkat beban biar kecil, ya. Kalau otak kita nggak pernah dilatih sama soal matematika, soal bahasa Inggris dan lain sebagainya, otak itu akan menyusut kecil. Bisa-bisa di usia 40 tahun yang harusnya pikun itu 60 tahun, kita 40 tahun udah pikun. Pasti pernah dilatih, ya. Makanya jadikan AI sebagai asisten, bukan bergantung, ya. Oke, kedua, jangan percaya 100% jawabannya, karena AI itu nggak 100% benar. Bapak pernah tanya waktu itu karakter game. Bapak baca dulu sebelum Bapak mau tes nih si AI, benar nggak sih? Ternyata dia salah nyebutin karakter gamenya, profilnya salah, ya. Terus dia nyebutin warna kulitnya salah. Oh, AI masih banyak. Jadi betul kata Rashid tadi, kita harus cross check, kita cek di AI gimana jawabannya, di Google gimana. Ya. Kemudian belum lagi. Nih yang ketiga, jangan unggah data pribadi ke AI. Data pribadi itu kira-kira apa aja? Tanggal lahir, alamat rumah, nama boleh lah, KTP, agama.
nggak pribadi agak apa ya? Agak nggak pribadi. Nomor WA. Nomor WA, gitu ya. Oh, kata Sandi apa lagi ya? Oh, Pak, memang Pak. Siapa jawabannya, Pak? Oh, main AI ya? Main AI. Tapi kan ChatGPT nggak punya, Gemini nggak punya. Ya, kan AI itu banyak. Terus foto-foto kalian kemarin lagi musim foto-foto diubah menjadi kayak animasi Ghibli. Ya, itu foto kalian tuh di save sama mereka gitu. Tiba-tiba nanti 20 tahun kemudian kalian ada lihat ada iklan, misalnya iklan sepatu atau apa, kok ada wajah saya gitu. Mungkin seperti itu. Kita juga nggak tahu penyalahgunaan foto kalian itu seperti apa. Seneng ya, tapi ada beberapa orang yang ada beberapa orang yang khawatir kayak gitu ya. Itu mending di iklan yang bagus. Gimana kalau iklan yang negatif misalnya ya, iklan rokok misalnya, iklan apa gitu ya. Kemudian anak-anak yang keempat, hargai karya orang lain. Sering tanda AI. Sekarang sudah musimnya AI, jadi sekarang musimnya AI, jadi ketika kalian bikin gambar dari AI terus di post ke Instagram, minimal kasih watermark atau tahu watermark? Tanda by ChatGPT, atau by Gemini, atau by Meta AI. Ya, itu adalah etika atau attitude. Nah, kemudian belajar bersama bukan bergantung. Tadi kata Bapak, ya, ketika ada 10 soal itu boleh minta jawabannya boleh, tapi kalian misalnya dari 10 soal kalian minta contoh 2 aja lah, 8-nya kalian latihan begini. Jangan kebanyakan. Coba sekarang Bapak mau tes ada 5 etika tadi yang Bapak sebutin. Apa aja? Pertama, jangan percaya 100% dengan AI. Jangan kenal enggak. Jangan lupa memberi tanda. jangan lupa memberi tanda. Jangan percaya 100%. Gunakan untuk hal baik dan bermanfaat. Jangan unggah data pribadi. Belajar bersama, bukan bergantung. Itu Bapak beneran Pak, nggak benar Pak jawabannya. Yang benar ya? Aku nulis aku ganteng enggak Pak? Tulisannya apa? Gitu lah. Tulisannya apa? Aku ganteng enggak? Terus jawabannya? Iya. Oh, bener. Udah, sih, bercanda ya sih. Next, Pak Ajis. Nah, kemudian bagaimana Pak untuk AI fungsinya untuk guru dan siswa? Kalau untuk guru anak-anak, AI itu bisa membantu guru untuk membuat konsep materi, kemudian ringkasan pelajaran, kisi-kisi, soal latihan, gambar ilustrasi, dan sebagainya. Kalau untuk siswa bisa membantu siswa untuk tempat bertanya, berdiskusi dengan AI, asisten kalian, asisten pribadi, asisten robot kalian. Ya, bisa memberikan kalian inspirasi, bisa memberikan kalian gambar-gambar kalau kalian mau. Ya, bisa dikipas. Aduh, aku nggak punya gambar gunung, tapi di atasnya ada pesawat, minta AI. Buat prompt, tahu prompt? Perintah berupa teks. Nanti dia akan buatkan gunung di atasnya ada pesawat. Asal kalian teksnya benar. Yang kayak kemarin di SBDP cerita liburan, itu promptnya, ya. Anak-anak ada pertanyaan sampai sini? Paham? Kira-kira nak bahaya nggak sih ada AI di dunia ini? Tergantung. Betul, jawabannya tergantung. Coba bahayanya apa? Kalau bahaya ketika manusia bergantung, itu apa? Bermalas-malasan. Ini dikuasai AI, lihat otakmu udah makin canggih, robot manusianya makin lemot gitu. Terus nanti ada orang bilang gini, misalnya Liana jago gambar, udah malas gambar, AI udah lebih jago. Udah gitu, ya. Menggambar itu melatih otak kanan kita. Sedangkan matematika melatih otak kiri kita. Jadi harus seimbang. Senian ada, matematika juga jago. Pak, tapi gambar aku kalah sama AI ya, apa-apa. Yang penting proses kreatifnya. Kita akan melatih otak. Jangan beneran. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, ini juga harus dituliskan aja.
Selanjutnya kita latihan soal. Harus, karena nanti masuk rapor. Ini nilai yang normal itu masuk rapor. Sudah. Ini nanti Marsha, Salsa, sorry, Kinara, Saufa Azia, mau bantu? Beri bagi Ganesha Aman. Kamu ini panggilnya Ganesha apa? Al-Fatih, Azam. Oh ya orang Nida. Amalia, Amila, Alifah Almira, Zakwan, Ali, nanti udara punya, Arwah punya mana? Alia, Liana, Auzian, Fatihanuma, Rashid. Pak, ini mah bukan di video, Pak. Bener. Video itu. Enggak, Bapak, ini Bapak. Sini kalian, bukan di video ini mah. Itu direkam. Oh, Dek. Aku mau ke toilet, Bu. Anak-anak boleh dijawab. Setelah 3 dikumpulin ya, nanti dinilai sama Pak aja. Jawabannya aja. Jawabannya apa aja sih? Boleh. Ini aja nomor 1, sebutkan 4 proses berpikir komputer. Ini mau ditulis. Ini aja. Sebutkan 4 proses berpikir. Yang ini jelaskan fungsinya bahwa masing-masing yang ada dan terbedaannya kalau mau disingkat. Ibu itu lagi periksa. Sama soalnya. Apa ini?
Attention please. Waterfall. Oke, masih ada suara. Masih ada yang berisik. Anak-anak yang belum selesai siapa aja? Yang belum selesai, kumpulkan besok di meja Pak Ajis, ya, di bawah di kantor. Sekarang tutup dulu bukunya. Jangan dulu di bawah di kantor. Mau pulang? Oke, kalau mau kita berdoa dulu, kita tutup kelasnya. Berarti kata Bapak mungkin nanti telekomnya, kalian Bapak tahu kalian pasti main telekom. Kemungkinan di bulan depan, tapi nanti didiskusikan dulu sama tim Smart School ya, ada Bu Rahmat, Bu Rani, Pak Bu Ate kayaknya belum ya, belum masih. Ya, oke, attention. Siapkan, silahkan disiapkan.